Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapisah Datalita dengan NIM 1211241110018. Di sini saya akan membahas iklan televisi yang menurut saya menarik untuk dianalisis, yaitu iklan snack TikTok yang dibintangi oleh Jaehyun dari boy group Korea yaitu NCT pada tahun 2024. Iklan ini bukan hanya menarik dari sisi visual, tapi juga strategi periklanannya yang menarik untuk dianalisis. Dalam presentasi ini, saya akan menganalisis iklan ini dengan metode STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Dalam strategi segmenting atau segmentasi iklan TikTok ini terlihat menyasar kelompok usia muda, terutama remaja hingga dewasa, berusia sekitar 13-30 tahun, yaitu kelompok yang aktif mengikuti tren digital dan budaya K-pop yang banyak menghabiskan waktu di media sosial. Secara psikografis, kelompok ini memiliki gaya hidup yang dinamis, sangat terbuka terhadap simbol budaya global seperti musik K-pop. Pemilihan Jung Jae-hyun sebagai visual utama iklan bukan hanya sekedar popularitas, tetapi juga keputusan strategis. Jaehyun bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga figur yang memiliki nilai-nilai yang dicari oleh kelompok tadi. Misalnya menarik, ganteng, stylish, dan karismatik. Dengan kata lain, TikTok sedang menyasar segmen konsumen yang memiliki keterikatan emosional terhadap dunia hiburan Korea. Ini sejalan dengan konsep love marks yang dikemukakan oleh Kevin Robert pada tahun 2004, di mana merek yang kuat adalah merek yang berhasil menciptakan ikatan emosional, bukan hanya memenuhi kebutuhan fungsional. Lalu masuk ke tahap targeting. Iklan TikTok tampak secara sadar memilih fokus pada fans K-pop, terutama penggemar Jaehyun dan NCT yang dikenal dengan sebutan NCTzen. Ini pemilihan yang sangat cerdas karena kelompok ini tuh tidak hanya dikenal loyal tapi juga sangat aktif di media sosial. Mereka tuh tidak hanya mengonsumsi tapi juga mempromosikan, bahkan membela produk yang diasosiasikan dengan idola mereka. Dalam teori periklanan, perilaku ini tuh disebut consumer evangelism yang dikembangkan di buku oleh Ben McDonald, yaitu ketika konsumen berubah menjadi penyebar secara sukarela. TikTok memanfaatkan kekuatan ini sebagai media promosi yang jauh lebih efektif dibandingkan iklan konvensional. Lalu kita masuk pada tahap bagian positioning, yaitu bagaimana TikTok ingin dipersepsikan oleh konsumennya. Dalam iklan tersebut, TikTok tampil sebagai snack kecil yang renyah dan menyenangkan. Bukan hanya steak biasa, namun bisa jadi teman makan. Dengan kehadiran Jaehyun dalam adegan penuh warna yang ekspresif dan bernuansa muda, TikTok juga mempromosikan dirinya sebagai snack ringan yang cocok untuk momen refreshing dan playful di tengah aktivitas sehari-hari. Dalam analisis iklan ini menunjukkan visual yang dinamis dan musik yang upbeat, berhasil menarik perhatian penonton sejak awal dan membangkitkan minat mereka terhadap produk ini. Strategi ini tuh sesuai dengan tahap teori AIDA, yaitu bagian attention dan interest. TikTok juga memberi kesan bahwa cemilan ini tuh bagian dari gaya hidup sehari-hari yang menyenangkan, membangun keinginan untuk mencoba. Kehadiran Jaehyun membuat pesan produk ini tuh terasa lebih dekat dan meyakinkan, serta mendorong tindakan kita untuk membeli. Selain itu, pesan yang sama muncul di banyak platform, dari TV hingga media sosial, yang menunjukkan strategi Interested Marketing Communication atau IMC. Sebuah saluran digunakan secara terencana agar pesan merek mudah dikenali dan diingat. Jadi, kalau kita lihat lebih dalam lagi, iklan ini juga mengikuti pola dari teori AIDA, yaitu attention, interest, desire, and action. Pertama, perhatian kita tuh ditarik dengan kemunculan Jaehyun di scan pertama. Tentu saja itu langsung bikin fans tertarik. Lalu, minat kita tuh tumbuh ketika kita melihat cara dia menikmati snack TikTok.
Dengan latar musik dan visual yang menyenangkan, rasa ingin mencoba tuh muncul karena produknya terlihat simple tapi enak gitu. Dan akhirnya tuh ajakan secara visual dan suara tuh mendorong kita untuk mengambil tindakan, yaitu mencoba produk itu sendiri. Iklan ini juga menggunakan pendekatan IMC, jadi pesan yang sama tidak hanya muncul di televisi, tapi juga di Instagram, TikTok, YouTube, bahkan lewat kolaborasi merchandise atau video reaksi dari fans. Ini memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan membuatnya tuh lebih mudah diingat karena kita melihatnya itu tuh di berbagai tempat, bukan hanya di satu saluran saja. Jadi bisa kita simpulkan dari segi perencanaan dan strategi, iklan TikTok dengan Jaehyun ini sangat matang. Mereka tahu audiens mereka tuh siapa. Mereka juga memilih target yang spesifik dan membentuk posisi merek dengan visual dan pesan yang konsisten. Ini bukan hanya iklan yang menarik secara tampilan, tapi juga kuat dari sisi teori dan pendekatan pemasaran. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa iklan yang terlihat simpel bisa jadi dibangun dari strategi yang sangat kompleks. Dengan memahami pendekatan STP serta teori komunikasi seperti AIDA dan IMC, kita bisa melihat bahwa keberhasilan iklan tuh seperti ini bukan sekedar hanya visualnya yang bagus atau karena artisnya terkenal, tapi karena kesesuaian antar pesan, pasar, dan media. Terima kasih.